Masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa dan masih membahas mengenai terbunuhnya pimpinan Hamas Ismail Haniyeh. Kami akan ajak Anda kembali berbincang dengan Wakil Presiden ke-10 dan juga 12 serta Ketua PMI dan juga DMI Bapak Yusuf Kalla. Pak Yusuf Kalla, sebagai seorang umat muslim dan juga tentunya Indonesia, bagaimana kemudian bersikap atas terbunuhnya Ismail Haniyeh? Ya, tentu pertama kita berdoakan semoga Ismail Haniyeh diterima amal ibadahnya sebagai syahid oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau memperjuangkan kemerdekaannya, kebebasannya di sana tentu. Itu yang kita harapkan, dan kita harapkan pertama agar tetap walaupun ini terjadi suatu peningkatan kondisi yang kita tidak tahu arahnya. Ini kan baru hari ini, tentu efeknya mungkin 1-2 hari kita lihat nanti akibatnya apa ini. Bisa lebih keras lagi atau bisa pun juga Israel merasa ya cukuplah atau apapun jadinya, karena ini juga merupakan korban yang sudah sangat besar dalam sejarah konflik di Palestina ini. Ya. Oke. Ya, Pak Yusuf Kalla, ini pernah juga dimintai untuk bisa melakukan assessment atas perdamaian di Palestina. Sejauh ini seperti apa sih Pak JK? Ya, ini sangat komplikasi jadinya, karena seperti tadi antara mereka sendiri terpisah, antara Fatah dan ini. Kedua, Israel itu mendapat dukungan dari negara-negara Barat awalnya, ya tentu sampai sekarang. Seperti Amerika. Jadi yang menentukan ini bagaimana menyelesaikan di pihak Gaza sendiri, pihak Hamas, pihak Israel dan Amerika. Cuma 3 yang bisa mengatasi masalah ini sebenarnya para dewasa ini. Jadi kalau sekarang Ismail Haniyeh tentu sudah meninggal, tewas, maka yang akan lebih berkuasa nanti Yahya Sinwar, panglima tentaranya Hamas, itu nanti yang menentukan, dan juga nanti penggantian politiknya yang merupakan dulu juru runding yang akan menggantikan Ismail Haniyeh. Ya, itu kita lihat perkembangannya 1-2 hari ini untuk mengetahui apa masa datang ini di sana. Oke. Ya, tapi Pak JK, pasca kemudian terbunuhnya Ismail Haniyeh pimpinan Hamas ini, kemudian pemimpin tertinggi di Iran, Ayatollah Ali Khamenei ini menyatakan bahwa akan memberikan hukuman keras bagi Israel pasca terbunuhnya Haniyeh. Bagaimana Pak JK melihat hal ini? Ya, itu pasti bisa terjadi seperti yang saya katakan tadi, karena ini terjadinya pembunuhan itu di Iran. Ya, Iran tentu merasa bertanggung jawab karena tidak menjaga, tidak memberikan suatu security yang lebih aman bagi Haniyeh di sana. Maka tentu ya dia akan membalas, walaupun juga ini sudah terjadi sebelumnya. Dia punya panglima di Syria, jadi orang ya Iran ini kan juga tewas dari pemboman di konsulat Iran di Syria, ya, dan Iran membalas dengan menembakkan roket atau membalas dengan roket dan drone ke Tel Aviv atau ke Israel, tentu menggambarkan tensi lebih tinggi, tapi setelah itu juga berhenti. Tapi ini kan lebih menjadi perhatian lagi, yaitu tentunya, dan persenjataan selama ini Hamas kan diisukan banyak dari Iran, tentu mungkin lebih banyak lagi mereka masukkan ke Hamas nanti. Artinya ya benar bahwa Iran itu kemungkinan besar akan lebih baik membalas sebagai rasa hormat kepada ini pembalasan, karena artinya kalau benar ini Israel, dan kemungkinan besarnya memang Israel, berarti Israel ini mau memasuki wilayah Iran kan? Oke.
Ya, Pak JK, sedari awal kita juga tahu bahwa PMI ini begitu concern, memberikan perhatian khusus dan juga bantuan di konflik yang terjadi di Palestina, khususnya juga di Gaza. Nah, sejauh ini bagaimana Pak perkembangannya? Ya, PMI juga pemerintah serta Basnas banyak melaksanakan upaya memberikan bantuan, mengirim bantuan dari Indonesia juga. Kalau PMI itu mengirimnya dari Mesir, kerjasama dengan Bola Sabit Merah Mesir. Namun sampai sekarang hanya sebagian yang bisa masuk, sebagian besarnya masih tertahan di Mesir karena Israel yang masuknya dari Rafah itu membatasi yang masuk, jadi ribuan truk di sana ngantri untuk masuk membantu para pengungsi di Gaza, termasuk apa yang kita bantukan dari Indonesia. Karena itu maka PMI sampai sekarang membuka dapur umum di perbatasan Mesir dengan Palestina untuk dapat mengirim makanan dan juga logistik yang lainnya masuk ke wilayah Gaza ya, di dekat Rafah itu. Okay. Nah, itu yang terjadi. Kita tidak bisa sekaligus memakai itu karena pihak Israel sangat membatasi. Baik, terima kasih Pak Yusuf Kalla atas perbincangan dan juga pandangannya malam hari ini di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu Bapak, Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Ya pemirsa, masih berkaitan dengan terbunuhnya pimpinan Hamas Ismail Haniyeh, kami ajak Anda bergabung dengan warga Indonesia di Iran. Ada Sayyid Idrus Al-Hamid untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini di sana. Assalamualaikum, selamat malam Mas Idrus, waktu Indonesia. Salam dan salam sejahtera bagi masyarakat Indonesia. Ya, Mas Idrus, kita tahu hari ini pimpinan Hamas Ismail Haniyeh terbunuh. Lalu bagaimana saat ini situasi di Iran? Oke, pertama kali saya ingin mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya untuk seluruh umat di dunia, tentunya khususnya bagi mereka yang membela kemanusiaan dan juga khususnya untuk masyarakat Muslim serta lebih khususnya kepada masyarakat mazlum Palestina atas syahidnya Ismail Haniyeh, pemimpin pergerakan atau poros perlawanan Palestina melawan rezim Zionis Israel. Saat ini saya berada di Iran, tepatnya saat ini sekarang pukul 16.30. Keadaan di Iran sudah mulai heboh ya, dari pagi-pagi dini hari, sekitar jam 2.30 dini hari kita mendengar bahwa ada serangan teror yang sangat disayangkan menewaskan atau mensyahidkan pemimpin poros perlawanan Islam Hamas, yaitu Ismail Haniyeh. Keadaan di Iran cukup kacau balau, terutama keadaan politik, tapi keadaan di masyarakat masih tetap kondusif, masyarakat tetap beraktivitas sesuai dengan sehari-harinya, tapi keadaan politik cukup memanas. Karena kenapa saya katakan keadaan politik cukup memanas? Hal ini bukan hal yang pertama kali terjadi. Penteroran terhadap pemimpin-pemimpin poros perlawanan ini bukan pertama kali terjadi ya. Mungkin sebelumnya sudah pernah terjadi di Suriah, yaitu terbunuhnya atau penteroran pemimpin panglima perang Hizbullah yaitu Imad Nuklia, lalu ilmuwan nuklir di Iran, Farakzadeh, dan yang terakhir ini yang terbaru ini sebelumnya juga Qasim Sulaimani di Baghdad, dan saat ini Ismail Haniyeh di Teheran, Iran. Tapi sangat disayangkan kejadian ini terjadi di pusat kota Iran yaitu Teheran, di kota Teheran. Dan itu pun terjadi di Teheran Utara di kawasan veteran pasukan militer Iran. Dan apa yang saya katakan bahwa hal ini cukup memanas karena mungkin kalau kita melihat dari sejarah perlawanan Islam, terutama sejarah perlawanan Islam Iran, negara Iran, rahbar pemimpin tertinggi rahbar Sayyid Ali Khamenei tidak pernah mengeluarkan statement atau pernyataan terkait atau kejadian-kejadian yang secepat setelah kejadian itu terjadi. Tapi syahidnya di Ismail Haniyeh ini, rahbar mengeluarkan statement yang begitu cepat. Beberapa jam setelah kejadian itu terjadi, rahbar mengucapkan bela sungkawa terhadap Ismail Haniyeh dan mengucapkan bahwa
dia akan membalas, Iran akan membalas terhadap kejadian ini. Baik, terima kasih Said Idrus Al-Hamid atas informasinya mengabarkan dan menggambarkan bagaimana kondisi terkini di Iran pasca terbunuhnya pimpinan Hamas Ismail Haniyeh di sana. Assalamualaikum.